sekarang digugat kembali karena yang keras ya tentang gugatan SMK itu Pak Jokowi nggak hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Cetas Corner Podcast. Masih ngobrol asik santai bersama Fatma. Selamat siang Mbak Fatma. Selamat siang. Hari ini ada waktu ngobrol. Iya, udah sampai di sini mesti ada waktu ya. Gimana hari ini suasana hati? Nah, suasana ekonomi? Suasana ekonomi. Mana? Manis-manis ya. Manis-manis jambu. Suasana apa ya? Suasana politik. Politik ya. Polek sosbud dan kamar. Ipolek sosbud. Akan. Udah. Mbak Fatma, ini aku mau ngajak ngobrol ini kembali di Cetas Corner Podcast tentang matahari kembar. Pernah matahari kembar Pak dengar? Matahari kembar. Kalau ada matahari kembar di langit itu kira-kira gimana ya Pak? Matahari cuma satu. Satu ya. Oh, itu Cina bikin matahari buatan Pak. Oh iya, matahari buatan. Panas juga ya katanya gitu ya infonya. Tapi ini informasi ini yang akan saya bahas yang lagi tren selain ijazah palsunya Pak Jokowi yang digugat, kemudian penggugatnya justru sekarang digugat kembali karena penggugatnya pengacaranya justru juga memalsukan dokumen juga. Wah, ini rame nih itu. Jadi gugat-gugat tadi Pak. Sementara sidang keras tentang gugatan SMK itu Pak Jokowi nggak hadir karena Pak Jokowi ke itu menghadiri apa namanya pemakaman Paus ya. Di sana diutus Pak Prabowo katanya mewakili. Tapi ngomong-ngomong setelah pensiun kok masih mewakili ya Pak? Iya, berarti ini hebat ya? Di masyarakat ya masih. Nanti Pak Jokowi hebat ya? Loh, Semua masih hebat. Loh, tapi ini masih seperti bisa mewakili karena ada menteri sebenarnya. Iya. Ya, kenapa nggak main menteri ke luar negeri atau gimana ya? Ayo ini makanya isu matahari kembar ini jadi hangat ini. Matahari kembar. Apalagi ini kemarin ini Mbak, matahari kembar itu kan di baratnya ada dua apa ya dualisme ya, dualisme super power lah yang mempengaruhi ke pemerintahan ini. Nah, yang ini yang saya takutkan gini Mbak ya. Ini kalau sampai terjadi nih, ya mudah-mudahan sih jangan ya. Kalau zamannya Pak Jokowi itu yang peran penting itu kan kepolisian. Iya dah. Apa-apa polisi itu dominasi sekali ya. Sampai utusan PBB pun polisi ya. Masih ingat tuh ya. Yang dikirim polisi loh. Tapi sekarang geser pemerintah menjadi Pak Jokowi, Pak Prabowo. Pak Prabowo basicnya apa? Angkatan Darat. Sekarang berarti Angkatan Darat akan naik ini. Iya nggak? Kalau ada matahari kembar dua, kekuatan kepolisian sama kekuatan Angkatan Darat bisa kompetisi ini Mbak. Maksudnya? Ya, satu kekuatan matahari satu kan membawa kekuatan kepolisian yang masih dominan dulu itu. Sementara Pak Prabowo udah pasti lah Angkatan Darat yang diprioritaskan ya. Nah, jangan sampai beradu lah. Kan kemarin peletak-peletik kecil-kecil itu sering ada bentrokan Angkatan Darat polisi kan. Masa sih? Itu yang di mana? Tahu saya. So far so good. Ya. Enggak kan sering ada apa markas di apa pokoknya bukan yang tingkat-tingkat apa kecil ya di kabupaten ya. Ini kalau sampai mataharinya benar-benar dua kekuatan kepolisian yang kekuatan Angkatan Darat ini akan bersaing nih. Iya Mbak, menterinya nanti menteri banyak berasal dari polisi, menterinya berasal dari Angkatan Darat. Wah ini ramai ini. Tapi ya harapannya mataharinya jangan dua deh. Matahari cuma satu aja ya.
02 gimana ini? Iya. Tapi kemarin ditepis sih katanya tidak ada matahari kembar, yang ada mataharinya cuma satu, Bapak Presiden Prabowo Subianto. Pak Jokowi bilang gitu kemarin. Iya. Mudah-mudahan benar ya Mbak ya. Iya, insya Allah. Kalau nggak benar saya takut nih. Tadi kekuatan kepolisian kan udah gede zaman Pak Jokowi, kekuatan Prabowo udah pasti gede lah. Iya. Kalau sampai bentrok, remuk nih. Kita istilah gajah perang sama gajah, pelanduk mati di tengah-tengah. Rakyatnya ini nih yang menestapa nanti. Udah ekonominya gini kembang kempis, PHK sudah banyak yang kena PHK. Lagi kita sekarang apa lagi kita nih? Iya, apa lagi? Kontrak kita nggak pernah lolos, nggak pernah diperpanjang nih. Oh gitu. Jadi kan kalau sampai terjadi pelanduk mati kan di tengah-tengah ini. Iya. Ya sampai kita podcast ini sampai di jalan-jalan ini. Iya. Karena proyeknya nggak pernah tendernya nggak kena masuk. Jangan ditunjukin. CV Cita-Cita Lestari ini lagi kurang bagus nih. Iya. Makanya yang peran seorang ibu. Nah, jadi dimaksimalkan memperjuangkan iya. apa? Memperjuangkan anaknya ya. Anaknya betul anaknya. ya anaknya aja lah, masa Anaknya mempertahankan betul, iya. bapaknya. Nah, gitu ya Mbak. Jadi harapannya gimana Mbak? Matahari kembar ini mau Bapak jangan ya. Iya, Nah, insya Allah. kira-kira gimana? Kenapa harus gitu? Harus menghilangkan matahari kembar ya? Harus satu lah. Iya, karena sebenarnya itu sepertinya tidak ada pertanyaan lagi yang diragukan gitu. Untuk Cina mereka membuat seperti itu tuh sebenarnya kalau di sini ya yang mempercayai bahwa matahari itu ciptaan Allah gitu. Itu nggak mungkin dibikin itu. Ya, tapi kan Cina nggak percaya Allah. Nah ya tadi makanya itu tidak ada keraguan lagi. Kalau matahari kembar di Indonesia yang kekuatan mataharinya tadi Untuk membuat matahari buatan. buatan. Sekarang matahari kembar dalam perspektif politik tadi. Oh itu ya. Ya di antaranya itu juga kembali dihimbau ke masyarakat. Kalau saya sih percaya sama rakyat ya, ke masyarakat gitu. Jadi memang kita harus kritis itu tanda kutip memang untuk semua yang terbaik. Oke, jadi saya juga setuju nih jangan sampai adalah matahari kembar. Iya. Karena ini kalau beda color atau beda pendapat ya, itu semakin kesononya itu udah sangat beda lagi. Ya nanti terjadi gesekan ya. Iya, iya. Kalau ada beda pendapat tadi misalnya dua matahari atau matahari kembar itu udah beda pendapat itu. Apa? Nggak bagus ya? Iya. Apalagi dua kekuatan itu didukung dengan kekuatan instansi yang sangat kuat, satu kepolisian, satu angkatan darat. Oke Mbak, terima kasih. Saya juga mengharapkan mudah-mudahan pemerintah segera menata pemerintahan yang tata kelola yang baik lah ya. Iya. Oke. Harapan ke depan banyak. Dan kita sebagai rakyat ekonomi juga akan bergerak, dan untuk bisnisnya rakyat kecil ini, UMKM ini. Iya. Iya. Ya, bisa lancar ya Pak ya. Amin ya. Terima kasih Mbak Fatma. Ya, terima kasih. Nanti ketemu lagi ya. Niko, ya. Terima kasih ya. Di sini atau di mana ya? Yang penting bosok kok saya masih pakai seatbelt nih Mbak. Ingat di pesawat nih Mbak. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. See you. See you.